Baik, selamat datang kepada teman-teman yang udah mengunjungi channel ini sekaligus klik video yang saat ini teman-teman tonton. Pada kesempatan video kali ini kita akan bersama-sama mencari tahu bagaimana cara print di aplikasi Excel. Sementara mungkin teman-teman selama ini pernah ngalamin, udah bikin tabel sedemikian banyaknya, sedemikian besarnya, pas di print kepotong. Itu perlu kita waspadai kan kita nggak mau hal itu terjadi terus di dalam aplikasi, dalam eh, manajemen dokumen yang akan kita print nantinya ya. Di sini bisa teman-teman lihat saya udah nyiapin dokumen kosong seperti halnya ketika teman-teman klik Control New atau New blank workbook ya, biasanya seperti itu. Nah, dalam kasus ini kita akan coba bikin sebuah tabel normal dulu ya. Kalau misalkan kita bikin tabel normal, apa hal yang akan terjadi ketika kita ingin coba untuk ngeprint? Mungkin kalau misalkan teman-teman udah tahu, kalau bikin tabel normal itu kayak ya udah semua itu bakal normal-normal aja kan. Cuman mungkin di sini teman-teman ada yang belum tahu juga, kita sama-sama belajar. Nah, ini dia. Tabel di sini masih normal ya. Saya harap di sini belum melebihi ukuran daripada kertas A4 yang biasanya teman-teman gunain untuk ngeprint sebuah dokumen. Di sini ada dua cara untuk teman-teman mau ngeprint. Yang pertama itu bisa pakai shortcut Ctrl P atau bisa ke Files lalu ke Print. Ini saya di sini menggunakan Microsoft 2016. Yap, itu dia. Seperti teman-teman lihat di sini ukuran tabelnya masih cukup ya di dalam satu lembar kertas A4. Masih bisa dikatakan normal lah. Karena kan hal ini tuh ya masih mudah karena tabelnya juga masih dikit. Sekarang kita balik lagi. Teman-teman mungkin nanti akan ngelihat apa perbedaannya. Ya, kalau misalkan teman-teman engeh atau lihat di sini setelah teman-teman menuju Ctrl P atau tab print tadi, kita bakal nemuin garis putus-putus di sebelah kanan ini. Nah, ini dia. Ya, garis putus-putus ini adalah tanda dari kertas A4. Ukurannya itu akan di-print sampai kolom I. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini, ya sampai kolom I dan juga sampai baris ke-50. Ini untuk kertas A4 ya. Nah, kalau misalkan kita bikin sebuah kolom, di sini saya coba copy dulu. Nah, ini dia. Kolomnya itu bakal ngelebihin dari batas kolom I, yaitu kolom J. Satu kolom ini melebihi kertas A4. Mungkin kalau misalkan teman-teman pernah ngeprint, itu biasanya dia bakal kepotong menjadi lembar berikutnya. Nah, ini dia. Teman-teman lihat di bawah ini ada dua lembar. Lembar pertama untuk kolom A sampai kolom I, dan yang terakhir kolom J. Nah, ini kan sangat disayangkan ya. Lembar berikutnya atau lembar barunya malah cuma satu kolom doang. Kita pengen semua kolom yang ada di sini itu menjadi satu lembar kertas A4 aja. Bagaimana caranya? Yuk kita simak. Misalnya teman-teman pertama kali ingin mengetahui print areanya, bisa teman-teman menuju Page Layout, tab yang ada di atas ini, lalu print area. Kalau misalkan teman-teman memang belum menuju Ctrl P atau menu print tadi, garis putus-putus ini nggak bakal muncul. Tapi kalau misalkan udah sempat mengunjunginya, bakal muncul. Hal itu yang membuat set print area nggak bakal bisa dilakukan karena udah dilakukan secara otomatis di menu print tadi. Ini dia, kita coba. Nah, ini nggak bakal bisa dilakukan karena ininya udah dilakuin. Tapi kita coba. Ini kita blok semua. Lalu kita set print area. Nah, ini dia. Baru muncul. Ini ukuran kertas A4 ya. Tadi satu kolom kepisah nih di lembar berikutnya. Cara ngatasinnya gimana? Oke, kita simak ya. Sekarang kita balik lagi ke Control Print atau Control P di sini teman-teman lihat. Ya. Hal yang pertama kita perlu lakukan adalah kita ke sini, no scaling.
yang paling bawah ini, no scaling ini kita ubah menjadi fit all column on one page. Artinya semua kolom itu dijadikan dalam satu lembar. Seperti apa jadinya? Kita klik. Yap, itu dia. Udah muncul. Yang tadinya kolom J sekarang jadi satu lembar. Gak percaya? Ayo kita coba hitung. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah itu dia. Kolom J sekarang udah masuk ke dalam satu lembar. Artinya nggak ada lagi tuh yang halaman 2 ini memuat satu kolom aja. Mereka semua dimuat dalam satu kolom. Tapi di sini kita punya satu masalah, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman zoom out, ini kita bayangin ngelihat dalam satu lembar ya. Kira-kira datanya kelihatan nggak ya kalau dalam jauh segini? Pasti enggak kan. Apalagi kalau misalkan data itu dilihat oleh maaf kayak orang tua atau yang matanya bermasalah, itu kan sangat disayangkan ya. Maka dari itu, kalau misalkan teman-teman pengen mengakali hal ini datanya supaya kelihatan, teman-teman bisa ubah portrait orientation-nya menjadi landscape orientation. Dan boom, itu dia. Datanya udah lumayan kelihatan ya di sini. 1 2 3 4 5 6 7 9 10, enggak kayak tadi yang dijadiin potret. Itu sungguh untuk memuat data yang satu kolom yang memuat semua kolom itu akan di-press banget jadi kecil. Itu sangat disayangkan ya, makanya kita nggak mau itu terjadi. Makanya di sini kita buat landscape orientation. Baik teman-teman, kita akan menuju ke kasus yang kedua. Kita bayangin di sini tabelnya itu pengen di tengah. Kan kita nggak mungkin bikin tabel kosong untuk mengisi supaya tabel itu berada di tengah, kan nggak mungkin kayak gini nih. Kasusnya kita bikin tabel-tabel kosong ini. Yang ada kita malah mubazir kan, malah ngeberantakin page yang nantinya akan kita buat. Gimana caranya supaya nanti letaknya itu berada di titik tengah? Sebenarnya ada satu menu yang mungkin teman-teman perlu ketahui, yaitu page setup. Yang di bawah ini, yang seperti kursor saya arahkan, teman-teman bisa klik page setup, lalu kemudian pergi ke tab margins dan perhatikan center on page ini. Ada pilih berdasarkan horizontal, nah ini dia ada previewnya, maupun berdasarkan vertikal. Nah ini bisa kita checklist keduanya, yang dimana nanti bisa pilih berdasarkan horizontal dan berdasarkan vertikal titik tengahnya. Jadi kita oke. Dan boom, ya itu dia, tabelnya berada di tengah daripada lembaran kertas A4. Ya, berikutnya kita akan menuju ke kasus yang ketiga. Sekarang di sini kita perhatikan, kita masih ngeprint di sheet 1 aja. Bayangin kita punya sheet 2 dan sheet 3 yang juga pengen sama-sama di print. Gimana caranya? Baik lagi ke menu print. Di sini teman-teman perlu bolak-balik ke menu print, nggak apa-apa. Lalu ke setting print entire workbook. Ini pilih, teman-teman perlu pilih ya. Kalau tadi kita sebelumnya pilih print active sheet, artinya sheet yang sedang kita kunjungin aja. Tapi di sini pilih print entire workbook. Dia ngeprint semua workbook yang memiliki sheet. Contohnya tadi ada sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Itu ketiga sheetnya akan di print. Nah ini dia sheet 1 yang tadi kita lihat. Ini sheet 2 tabel yang masih kepotong. Ya ini dia potongannya. Secara default dia emang posisinya masih sama ya, nggak kita ubah fitnya. Nanti kita akan sama-sama ubah supaya dia sama seperti sheet 1. Ya bisa kita lakuin juga di sini, langsung aja ke fit all column on page. Oke, udah kita ubah menjadi landscape orientation. Ya, berikutnya kita akan menuju ke sheet kedua yang juga masih default ya. Ini kita ubah juga menjadi fit all column. Dan portrait orientation menjadi landscape. Yap, itu dia. Lalu teman-teman sudah lihat di sini kita udah ngeprint atau mempersiapkan lembar daripada sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Yang dimana tabel-tabelnya itu tidak terpotong ya. Setelah ini apa? Kita tinggal klik
tombol print yang ada di atas ini. Berdasarkan per halaman di printnya satu aja. Itu teman-teman bisa ubah per halamannya mau ngeprint 2, 2, 2, 3, 3, 3 atau berapa itu terserah ya. Cuman dalam contoh kasus ini cukup satu aja. Ini bisa dipilih printannya ada apa aja yang teman-teman punya. Di sini masih defaultnya itu Microsoft Print to PDF. Artinya nanti dari Excel diubah ke PDF. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau misalkan teman make kertas lain, di sini ada pilihan juga seperti printan pada di Word. Di sini juga ada atur margin. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa diedukasikan. Semoga teman-teman bisa menerima informasi yang didapat dengan baik. Bagi teman-teman yang ingin memiliki saran dan masukan yang ingin diberi, silakan kami membuka pertanyaan tersebut di dalam kolom komentar yang bisa teman-teman isi. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.